Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ila Putriani dengan NIM 19231070. Saya adalah mahasiswa pendidikan IPA di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Interstellar, yang mana film ini merupakan film yang bergenre science fiction yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang keadaan bumi pada tahun 2067, di mana bumi sudah tidak dapat dihuni lagi. Berbagai jenis tanaman telah punah termasuk gandum, karena telah terjangkit wabah penyakit. Satu-satunya tanaman yang dapat bertahan agar dapat dikonsumsi hanyalah tanaman jagung. Hal tersebut membuat tim NASA menjalankan misi besar ke luar angkasa untuk mencari planet baru agar dapat dihuni oleh manusia. Mr. Cooper yang diperankan oleh Matthew bersama timnya Amelia Brand yang diperankan oleh Anne Doyle Romilly dalam tim Endurance menjalankan misi tersebut dengan berat hati harus meninggalkan keluarga termasuk anaknya tercinta yang bernama Murph. Namun, Mr. Cooper berjanji kepada Murph agar pasti suatu saat dia kembali mampu membantu manusia agar peradaban tetap bertahan. Dalam misi tersebut, mereka cukup mendatangi 3 planet baru yang terletak di galaksi lain, melewati jalur lubang cacing atau wormhole yang mengecek apakah planet tersebut benar-benar layak dihuni atau tidak. Tentunya misi ini memerlukan rencana yang sangat besar. Di sini mereka membuat 2 rencana, yaitu rencana A dan rencana B. Di mana rencana A, Profesor Brand akan memecahkan sebuah teori tentang gravitasi agar dapat menyelesaikan permasalahan pengangkutan manusia menuju ke planet baru. Maksudnya, di sini manusia dengan jumlah yang massal akan diangkut dengan pesawat dalam pengangkutan dengan stasiun yang senyaman mungkin, di mana pengangkutan ke sana menggunakan stasiun yang diatur gravitasinya. Untuk mengaturnya inilah Profesor Brand sedang berupaya memecahkan masalah tentang teori ini. Teori tersebut berisi bahwa dengan adanya gaya sentrifugal dengan kecepatan tertentu, maka gravitasi dapat diatur. Apabila teori tersebut dapat dipecahkan, maka manusia dapat berbondong-bondong diangkut menuju ke planet baru dengan stasiun tersebut secara aman terkendali tanpa bergelut dengan gravitasi selama perjalanan. Dalam cerita ini, katanya stasiun tersebut sudah sementara dibangun. Dan rencana B adalah dilakukan plan A. Jika tidak berhasil, maka dipecahkan teori lainnya. Plan B ini berisi tentang bom populasi, bahwa manusia akan dikembangbiakkan selama proses perjalanan menuju planet baru. Bom populasi dilakukan dengan membawa 5.000 sel induk telur yang telah dibuahi menuju planet baru. Dan dalam kurun waktu tertentu, sel ini akan berkembang menjadi manusia ketika telah sampai di planet baru. Tentunya plan B ini tidak cukup menjanjikan. Ya, terhadap upaya menolong peradaban umat manusia, makanya plan A harus tetap dijadikan prioritas utama dalam misi ini. Terdapat 3 planet yang harus mereka kunjungi, yakni planet Miller, planet Man, dan planet Edman. Diberi nama tersebut berdasarkan nama masing-masing astronot yang menjelajahinya. Setelah berdiskusi panjang, mereka berikutnya mengikuti urutan planet yang akan dijelajahi. Yang pertama, planet Miller. Planet Miller dijelajahi terlebih dahulu. Di sana, mereka mengalami kesulitan yang sangat besar, di mana di planet Miller ini sangat dekat dengan Gargantua. Gargantua adalah titik gravitasi yang sangat besar, yang mana terdapat di black hole, sehingga mengorbit sangat cepat dan menyebabkan terjadinya dilatasi waktu yang cukup drastis dibandingkan di bumi. Akibatnya, mereka harus berhadapan dengan gelombang tsunami yang cukup besar. Planet selanjutnya yang dikunjungi adalah planet Man. Saat di sana, mereka harus berhadapan dengan konflik bahwa ternyata Dr. Man berbohong dan memasukkan data yang sebenarnya. Planet Man tidak layak dihuni. Data yang sebenarnya, planet Man tidak layak dihuni, di mana udaranya mengandung amonia dan suhu ekstrim yang sangat dingin. Planet Edman. Planet ketiga ini adalah planet yang layak dihuni dan letaknya paling jauh dari orbit Gargantua. Sehingga dengan memanfaatkan orbit Gargantua, pesawat yang dikendalikan oleh Amelia seorang diri dapat tiba dengan selamat dan bersiap tidur sepanjang dan menunggu plan A dijalankan untuk mengangkut peradaban manusia menuju planet tersebut. Sementara itu, di bumi, Profesor Brand telah meninggal dan menyisakan permasalahan besar bahwa ternyata persamaan teori untuk menyelesaikan plan A tidak terpecahkan. Karena sebenarnya tidak ada plan A, yang ada hanya plan B. Sehingga menurut pengamatan Profesor Brand, sebenarnya Mr. Cooper tidak dapat lagi kembali ke bumi bila misinya berhasil. Persamaan gravitasi tersebut tidak dapat diselesaikan sebab memerlukan data kuantum dari black hole. Sedangkan data kuantum dari black hole sendiri adalah hal yang mustahil untuk diperoleh, sebab tidak ada satupun manusia yang bisa menuju black hole. Namun ternyata Mr. Cooper berhasil melewati black hole yang membiarkan Amelia seorang diri menuju planet Edman.
Di dalam black hole apa yang terjadi? Ternyata ketika berada dalam black hole, Mr. Cooper masuk ke dalam sebuah tempat dengan dimensi yang berbeda, yaitu tempat yang disebut tesseract. Dalam dimensi 5 tersebut, Mr. Cooper melihat kamar anaknya, Murph, ketika masih kecil dan dewasa. Namun, Mr. Cooper sendiri tidak dapat berkomunikasi dengan anaknya Mr. Cooper. Dia hanya dapat berkomunikasi kepada anaknya melalui sandi Morse dan angka biner dengan benda-benda yang ada di sekitar kamar. Robot TARS yang ternyata masih berfungsi dan ada di dalam black hole berhasil mengumpulkan data kuantum black hole, namun dapat mentransfernya menuju orang di bumi. Mr. Cooper akhirnya mengirimkan data tersebut kepada anaknya Murph di dalam tesseract tersebut melalui sandi Morse yang menggerakkan jarum jam tangan pemberiannya sebelum pergi waktu itu. Murph kemudian menangkap sandi tersebut, mengubahnya menjadi data yang pasti sehingga persamaan teori gravitasi dan kuantum data black hole dapat terselesaikan. Bagaimana akhir dari cerita ini? Cerita ini berakhir dengan sangat menarik, mengharukan, dan menyentuh. Ceritanya, Mr. Cooper setelah keluar dari black hole, kemudian masuk ke dalam wormhole. Akhirnya ditemukan oleh Ranger yang berada di dekat Saturnus, tidak sadarkan diri. Ketika bangun dari koma, Mr. Cooper telah berada di dalam rumah sakit, di dalam stasiun Cooper. Stasiun Cooper itu adalah stasiun yang dibangun oleh Murph Cooper. Murph Cooper tersebut adalah anak dari Mr. Cooper itu sendiri, yang berhasil menyelesaikan persamaan gravitasi. Atas keberhasilannya tersebut, stasiun Cooper dibangun dan mampu mengangkut manusia menuju planet Edman, yaitu planet baru yang layak dihuni, tanpa harus bermasalah dengan gravitasi selama perjalanan, sebab persamaannya telah terpecahkan. Stasiun tersebut berbentuk lingkaran bola yang dengan setiap sisi permukaan di dalamnya terdapat dihuni oleh kehidupan manusia, di mana terdapat tanah, daratan, rumah, hunian manusia, dan lain-lain. Dan tidak bakalan jatuh ke bawah satu sama lain akibat gravitasi. Ketika bertemu dengan anaknya, apa yang terjadi antara Mr. Cooper dan Murph Cooper? Yang terjadi adalah Murph Cooper sudah terlihat lebih tua daripada ayahnya. Mr. Cooper terlihat tidak mengalami penuaan sama sekali saat kepergiannya menjalankan misi. Terlihat aneh memang. Ayah bertemu anaknya, namun anaknya sendiri sudah lebih tua dibandingkan ayahnya. Ketika tiba di stasiun Cooper tersebut, umur Mr. Cooper telah mencapai 124 tahun, umur bumi, sedangkan Murph Cooper berumur sekitar 100 tahun. Lebih muda dari ayahnya. Namun, ayahnya terlihat lebih muda dari Murph. Mengapa? Ini disebabkan oleh dilatasi waktu, di mana ketika seseorang menyamai kecepatan cahaya, maka orang itu akan mengalami waktu yang lebih singkat daripada waktu sebenarnya. Adegan tersebut sangat mengharukan, menyentuh, dan menyayat hati, sebab Mr. Cooper tidak lama lagi melihat anaknya meninggal. Amelia Brand telah berada dalam planet Edman dan siap tidur panjang untuk didatangi oleh peradaban manusia yang sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Kisah ini berakhir dengan ending yang sangat bahagia dan misi utama memindahkan peradaban manusia ke planet baru tercapai. Dan pertemuan ayah dan anak ini sangat mengharukan. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai alur film Interstellar yang dirilis pada tahun 2014. Film ini memberi pelajaran tentang fisika modern, yaitu dilatasi waktu, yaitu perbedaan waktu antara kita yang berada di bumi dan seseorang yang sedang dalam perjalanan yang kecepatannya menyamai kecepatan cahaya. Demikianlah alur yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.